Shalom, yang terkasih saudara-saudara kekasih Kristus. Saya sungguh percaya bahwa sampai saat ini, saat di mana saudara-saudara duduk bersama keluarga di setiap rumah tangga kita masing-masing, dalam ibadah akhir bulan April 2020, semuanya pasti dalam keadaan yang sehat. Sekalipun kondisi sosial kita sedang mengalami kesakitan akibat virus corona yang sedang menyebar luas. Apapun alasannya, sebagai anak-anak Tuhan, ucapan syukur itu wajib diungkapkan kepada Tuhan yang tetap setia menjaga dan menyertai, memelihara kita semua. Sahabat Kristus yang budiman, pembacaan Alkitab yang kali ini saya pilih untuk direnungkan bersama-sama dalam ibadah akhir bulan April 2020 ialah Mazmur 79 ayat yang ke-13. Ayat ini berbunyi seperti ini. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Mungkin ada yang bertanya, biasanya pembacaan Alkitab selalu terdiri dari beberapa ayat. Mengapa kali ini dalam ibadah akhir bulan April pembacaannya begitu singkat amat? Apakah karena kondisi kita saat ini tidak begitu nyaman, sehingga pemilihan ayat perenungan pun harus singkat-singkat saja? Tidak demikian, saudaraku. Sekalipun hanya satu ayat dan singkat isinya, tetapi makna yang tersirat dalam ayat Alkitab itu yang wajib digali untuk menemukan makna dan rencana Allah bagi hidup kita. Sahabat Kristus yang terkasih, sebelum lebih lanjut, sekali lagi saya mengajak saudara-saudari sekalian membaca kembali nats perenungan kita tadi, supaya kita lebih mudah memahami pesan Tuhan yang tersirat dalam pembacaan itu. Silakan membacanya. Bila sudah, mari kita lihat isi dari firman Tuhan tersebut. Pertama, Mazmur 79 ayat 13 merupakan satu kesatuan dari Mazmur 79 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Mazmur ini merupakan satu nyanyian karangan Asaf, keturunan suku Lewi, yang diangkat Raja Daud sebagai seorang kepala biduan. Pertama Tawarik 16 ayat yang ke-5. Tugas Asaf adalah menyanyikan lagu saat dilangsungkan peribadatan di bait suci maupun di bait Allah di zaman Raja Salomo. Ketika Raja Hizkia mengadakan reformasi kultus, nyanyian Mazmur 79 ini dimunculkan kembali dan dijadikan sebagai mazmur sejarah atau histori. Ketika bangsa Israel pulang dari pembuangannya, nyanyian ini biasanya dipakai sebagai nyanyian ratapan komunal atau nyanyian bersama. Dan selanjutnya, dalam perjalanan sejarah kaum Israel, nyanyian Mazmur 79 ini sering dikidungkan dalam upacara-upacara perkabungan. Manakala kaum Israel mengalami bencana nasional berupa kelaparan, bencana alam, penyakit sampar, dan lain sebagainya, lagu ini selalu dinyanyikan. Yang kedua,
Sekalipun Mazmur 79 ini merupakan nyanyian doa, ada komitmen ungkapan syukur kaum Israel kepada Tuhan. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa seketika Tuhan Allah menghalau bangsa-bangsa yang menjadi musuh atas Israel dan menghukum mereka, maka menurut Asaf, ia bersama seluruh kaum bangsanya akan mensyukuri segala kebaikan yang dilakukan Tuhan. Yang ketiga, isi dari ayat ini menegaskan bahwa pemazmur sesungguhnya mengakui bahwa umat Israel adalah umat Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, yakni Yahweh itu. Israel adalah kawanan domba gembalaan Tuhan sendiri. Artinya, Tuhan adalah gembala dan kaum Israel adalah domba-dombanya. Akan bersyukur kepada Tuhan untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara waktu. Saat ada berkat yang melimpah, saat datang kedamaian, saat mengalami sukacita, melainkan di segala kondisi. Ucapan syukur adalah komitmen iman dari kaum Israel. Bahkan menurut pemazmur, puji-pujian bangsa itu akan terus berjalan secara dinamis dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Hal ini menunjukkan sistem pendidikan rohani begitu penting bagi kaum Israel. Ketiga hal di atas merupakan catatan tertulis dari Mazmur 79 ayat yang ke-13 khususnya. Dan pada umumnya Mazmur 79 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Nah, lalu apa yang tersirat dalam ayat ini sebagai pesan Tuhan yang boleh kita ambil sebagai bekal rohani kita di penghujung bulan April 2020 ini dan untuk memasuki bulan Mei 2020? Perlu tahu bahwa kita ini adalah umat Tuhan. Kita adalah kawanan domba dan Tuhan adalah gembala kita. Kita bukan milik seorang penguasa siapapun dalam dunia ini. Dan bukan pula milik penguasa kekuatan alam, melainkan milik Tuhan, yaitu gembala yang agung, Yesus Kristus. Kalau demikian, apa yang harus kita buat selaku domba-domba milik Tuhan? Yang pertama, kita harus mendekatkan diri pada Tuhan dalam segenap doa kita. Kedua, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang adalah gembala kita itu secara terus-menerus dan tidak dibatasi dengan waktu. Yang ketiga, kita harus memuji-muji Tuhan yang terus berlangsung dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Kiranya Tuhan, Dia yang adalah gembala itu, senantiasa menyertai kita semua dalam menjalani bulan Mei 2020 dengan selalu setia mencurahkan berkat-Nya, yaitu kesehatan dan kekuatan, hingga kita sanggup menjalani kondisi yang tidak nyaman sampai Ia menolong kita semua. Kiranya kebenaran firman Tuhan bagi kita di malam hari ini menguatkan dan meneguhkan hati iman kita hingga kita dapat memasuki bulan yang baru, bulan Mei 2020. Bersyukur selama-lamanya, bersyukur dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.
Jemaat kekasih Kristus, marilah kita berdoa. Segala puji dan hormat kami persembahkan hanya kepadamu, ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Bapa yang kami sapa melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, karena sudah mengajarkan dan mengingatkan kami untuk bersyukur selama-lamanya, yang walaupun dalam kondisi sosial kami yang sangat sulit sekali, kondisi kesakitan, kondisi tertekan akibat wabah virus corona yang menyebar luas saat ini, namun Engkau mengajarkan kami untuk selalu bersyukur selamanya dalam segala hal. Itulah yang Tuhan inginkan dari kami. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Engkau menguatkan, menolong kami dari berbagai cobaan hidup yang kami alami di saat ini. Kami berdoa bagi seluruh umat-Mu di mana saja berada, yang mengalami kesakitan, yang mengalami akibat COVID atau Corona di saat ini. Tuhan, kami harapkan, kami mohon Tuhan kehadiran-Mu untuk saudara-saudari kami yang mengalami COVID di saat ini. Khususnya kami berdoa untuk yang menangani COVID-19 ini. Engkau tolong semua para medis, para dokter, perawat, bahkan para relawan yang dengan rela untuk menangani COVID-19 ini. Bahkan semua yang terlibat untuk menangani supaya wabah ini agar segera berlalu dari kehidupan kami. Kami berdoa untuk bulan yang baru, bulan Mei yang akan kami masuki 2020 ini. Biarlah Tuhan kami ada dalam lindungan kasih Tuhan. Kami ada dalam keadaan sehat dan damai, sehingga kami dapat melakukan seluruh tugas pelayanan kami di jemaat ini, baik sebagai pegawai pemerintah, pegawai swasta, dan apa saja. Kami berdoa buat anak-anak sekolah, mulai dari PAUD hingga mahasiswa, bahkan semua yang ada dalam bangku pendidikan. Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di Kanaan ini. Biarlah Tuhan yang melawat semua jemaat-Mu. Apa yang menjadi pergumulan jemaat-Mu, biarlah Tuhan yang menjadi jawaban bagi kami. Kami berdoa untuk semua pelayan yang ada di jemaat kami ini. Kedua hamba-Mu yang Tuhan tempatkan bagi jemaat kami ini, Bapak Pendeta Elma Tui, Ibu Pendeta Nopa Lewa, kami bawa ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kedua hamba-Mu ini, baik secara pribadi pun dalam keluarga. Berdoa buat suami dan istri, bahkan anak-anak yang Tuhan anugerahkan bagi kedua hamba-Mu ini, supaya di dalam pelayanannya, biarlah nama Tuhan yang terus dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa buat majelis jemaat, penatua dan siamas, badan pelayan unsur jemaat, TU dan kostor, bahkan semua yang terlibat untuk melayani di jemaat ini, untuk tetap setia melayani dan selalu ada dalam kesatuan hati untuk melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Bapa Surgawi, kami adalah manusia yang lemah, yang tidak pernah luput dari segala dosa dan salah. Hanya Engkaulah yang kudus. Olehnya kami mohon ampun. Sucikan, kuduskan setiap hati pikiran kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.